masih lama menghampiri kita. Setelah corona datang ini, setelah saya hitung-hitung, lebih dari 1000 ulama wafat meninggalkan kita. Kalau boleh jujur, Indonesia saat ini masuk pada fase amul husun, tahun duka cita. Lebih dari 1000 ulama yang terdata, apalagi yang tidak terdata, yang meninggalkan kita pergi menghadap Allah. Jangan anggap ini sebuah kebetulan. Ini jangan-jangan sudah masuk peringatan dari Allah. Yang terakhir saya kehilangan sahabat saya, Syekh Ali Jabir, yang wafat karena corona. Padahal ketika saya pertama kali kena corona, 1 tahun sebelum beliau, almarhum adalah sahabat saya yang pertama yang berani membesuk saya ketika saya kena corona. Di luar dugaan saya, 1 tahun setelahnya ternyata beliau terkena corona dan beliau tidak bisa diselamatkan. Saya alumni corona, lulusan tahun kemarin, tepat tanggal 17 Agustus saya terkena corona. 17 Agustus, 1,5 bulan saya berjuang untuk hidup. Saya bisa selamat berkat doa para jamaah 1 tahun yang lalu. Makanya Agustus kemarin saya bikin haul corona. Bapak Ibu, banyaknya ulama wafat mengingatkan dengan pesan Nabi. Apa kata Nabi? Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, di antaranya ayyurfa'al ilm, Allah angkat ilmu. Dengan cara apa ilmu diangkat? Dengan diwafatkan para ulama-ulamanya. Demi Allah, kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang langsung mau jadi penggantinya. Bujur. Tapi kalau ini hari ulama, guru-guru kita yang wafat meninggalkan kita, demi Allah saya pastikan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Maka jangan lupa, jangan bosan-bosan, hantarkan doa buat yang hidup, hantarkan Al-Fatihah untuk semua guru-guru kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka, Allah balas kebaikan mereka, Allah lipat gandakan kemuliaan mereka, Allah tempatkan mereka di surga bersama Rasulnya, dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semuanya Al-Fatihah. Habib Ahmad Al-Habsyi. Saya dengar-dengar di luar sana, Habib, ada sekelompok aliran eksklusif aliran ini. Mereka lah yang membina-binakan maulid, mereka lah yang membina-binakan taklim, mereka lah yang membina-binakan dan mengkafirkan pelaku yasin. Mereka bilang tidak sampai Al-Fatihah buat mandi. Mereka punya dalil wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah dalam Quran, manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah dia kerjakan. Betul ayat ini, tapi mereka salah paham. Mereka gagal paham tentang ayat ini. Ayatnya betul, tapi pemahaman mereka yang salah, salah fikir. Kalau seandainya kita yang masih hidup ini tidak bisa memberikan manfaat buat semua yang wafat, selama wafatnya membawa iman dan Islam, pertanyaan pertama saya, untuk apa
jenazah. Bukankah sholat jenazah itu isinya doa yang diucapkan dari yang hidup buat yang mati? Kalau tidak sampai buat mayit, untuk apa? Bujur. Enggak puas kita kasih satu dalil, kita lawan dalil kedua. Habib dilawan. Kalau seandainya orang-orang yang sudah wafat, meninggal dunia membawa iman dan Islam, tidak mendapatkan kebaikan apapun dari yang hidup, pertanyaan kedua, untuk apa Nabi membedakan dan mengajarkan kepada kita salam orang mati tidak sama dengan salam orang hidup? Kalau nggak nyampe, untuk apa dibedakan Nabi? Untuk apa Nabi ajarkan kepada kita lewat istrinya yang bernama Aisyah? Bujur? Acil jawab yang kompak. Acil kenal Aisyah? Yang kompak dong, kenal? Di mana kenalannya? Di mana? Mulai nggak waras ya. Kalau Babinian kenal Aisyah, berarti mereka makhluk purbakala. Bujur. Anak-anakku, Nabi ajarkan kepada kita lewat istri beliau tercinta Aisyah, kalau lewat kubur ada salam khusus. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin, antumul muqaddimuna wa ana insyaallah bikum lalahikun. Wujud. Bukankah salam itu doa? Kalau nggak nyampe, untuk apa ada syariatnya? Maaf lahir batin, jangankan salam kita, bunyi telapak sendal kita si mayit masih bisa mendengar. Dalam hadis sahih Nabi titipkan pesan, la yasma qarra'a mi'alihim. Ketika jenazah dimasukkan ke liang kubur, ditutup dengan tanah, satu persatu keluarganya, penghantarnya pergi meninggalkan si mayit. Kata Nabi, si mayit dalam kubur masih bisa mendengar bunyi telapak sandal mereka. Kalau telapak sandal saja masih bisa kedengaran, apalagi salam. Bujur. Bahkan di riwayat yang satunya, Nabi titipkan pesan, jangankan mendengar salammu, si mayit bisa menjawab balik salammu. Ketika kita melewati kuburan, lalu kita kenal siapa saja yang dikuburkan di dalamnya, kita kenal, mungkin dulu dia keluarga kita, sahabat kita, anak-anak kita, relasi kita, kita kenal, kata Nabi. Lalu kita mengucapkan salam kepada mereka, kata Nabi, ketahuilah mereka mampu menjawab salam dari kita. Tapi bersyukurlah kepada Allah, kita tidak mampu mendengar jawaban dari mereka. Bayangkan kalau kita bisa mendengar jawaban dari mereka. Jam 12 malam kita lewat kuburan, lalu kita berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu mereka seberantakan menjawab, Waalaikumsalam. Insya Allah kita jadi jenazah berikutnya. Bujur. Bapak Ibu, percayalah, orang yang hidup masih bisa mengirimkan kebaikan untuk yang mati. Kalau ada yang di luar sana berpikiran seperti itu, katanya nggak bisa, nggak nyampe, berarti dia gagal paham. Bujur. Nggak cukup saya kasih jawaban dua dalil, saya tambah dalil ketiga. Bapak Ibu, kalau seandainya yang mati tidak bisa mendapatkan manfaat dari yang hidup, kenapa Nabi memberikan jawaban seperti ini ketika ada seorang wanita menangis curhat dengan Nabi? Ya Rasul, inna ummi qad tuwfiyat.
"Ya Rasulullah, ibuku telah wafat, ibuku belum berhaji." Kata Nabi, "Hajikanlah ibumu. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain ada perintah begitu?" Bujur, bujur, masih nggak cukup kita kasih 3 dalil. Mau masih bilang bina-bina, itu namanya bumul-bumul bintang. Bahasa Jepangnya walau pacaran. Dikit-dikit bintang, dikit-dikit bintang. Kayak dia sendiri yang pintar, kayak dia sendiri yang punya guru, kayak dia sendiri yang bisa baca kitab, kayak dia sendiri yang pernah merasakan pendidikan. Justru kita lebih banyak referensi dalilnya ketimbang mereka. Bujur, bujur, kita tambah dalil lain. Kalau seandainya kita yang hidup ini tidak bisa memberikan kebaikan kepada yang sudah mati, dengarkan riwayat yang satu ini. Satu hari Nabi pernah diminta oleh para sahabat untuk mensolatkan jenazah salah seorang sahabat. Ketika Nabi akan mengangkat takbir, Nabi bertanya kepada semua yang hadir saat itu, "Fahal alaihi dainun?" Kata Nabi, "Apakah si mayit ini punya hutang?" Nabi tanya, "Apakah si mayit ini punya hutang?" Para sahabat yang lain menjawab, "Betul ya Rasul, si mayit ini punya hutang." Mendengar si mayit punya hutang, Nabi tidak bersedia mensolatkan jenazahnya. Nabi mundur perlahan-lahan sambil berkata, "Sholli ala sahibikum." Biarkan kalian saja yang mensolatkan dia. Aku tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Maka Bapak Ibu jangan anggap remeh perkara hutang. Silakan buka Al-Quran. Ayat terpanjang nomor 1 di dalam Quran itu bicara tentang hutang. Ayat terpanjang kedua dalam Quran bicara tentang warisan. Hati-hati, bicara tentang hutang dan warisan bisa bikin urusan dunia panjang, akhirat pun lebih panjang. Bahaya. Wujud Nabi tidak mau menyolatkan jenazah orang ini. Ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Sedih lihat temannya nggak disolatkan Nabi. Akhirnya dia mengangkat tangan sambil berkata, "Ya Rasulullah, alayya dainuhu." Biarkan aku yang membayar hutangnya. Biarkan hutangnya jadi hutangku. Aku yang akan menanggung dan menebusnya. Mendengar itu, Nabi balik mundur lagi. Lalu Nabi baru mau menyolatkan si mayit. Kalau seandainya tidak sampai niat baik sahabat ini, padahal belum dibayar loh, baru ngomong. Dia belum bayar, baru ngomong. Kebaikannya itu diyakini sampai kepada mayit, maka Nabi mau dan sudi akhirnya menjadi imamnya. Kalau tidak sampai, mana mungkin Nabi mau mundur lagi dan mensolatkannya. Bujur, bujur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Sampai di sini kira-kira penjelasan saya bisa diterima? Bisa? Bisa. Makin jelaskan kalau mereka salah paham, makin jelaskan kalau mereka itu gagal paham. Betul? Betul. Termasuk gagal pahamnya mereka bilang Maulid Nabi bid'ah, mengkafir-kafirkan kita. Mana dalilnya? Padahal jelas ada dalilnya. Dalil pertama, saya bacakan ayatnya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka ketika mereka merasa ada karunia Allah turun untuk mereka, ketika mereka merasa ada rahmat Allah menghampiri mereka, maka katakan Muhammad kepada mereka, silakan mereka sambut datangnya itu dengan bergembira. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, jawab yang kompak. Nabi dihadirkan di muka bumi sebagai karunia bukan untuk kita, betul? Nabi dihadirkan Allah di muka bumi sebagai rahmat, betul? Mana buktinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi, aku tidaklah diutus Allah di muka bumi melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka kata Allah, kalau merasa ada rahmat karunia datang, bergembiralah. Saya yakin hari ini kita merayakan Maulid itu karena berangkat dari kegembiraan, karena karunia dan rahmat telah menghampiri kita. Takbir! Allahu Akbar. Mana mungkin Maulid Nabi ini dikenang, diperingati setiap tahun kalau bukan karena kegembiraan. Bapak Ibu mohon maaf kalau kita bergembira dengan datangnya Nabi dengan memperingati maulidnya. Tapi kalau Allah bergembira dengan datangnya manusia pilihan kesayangannya dengan menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Bujur, lihat ketika lahirnya Nabi, malam kelahiran Nabi, Allah tunjukkan kegembiraan Allah dengan menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Ada singgasana kerajaan Kisra, itu terjadi gempa, hancur semua singgasananya, gedungnya, bangunannya, istananya hancur. Ada namanya api unggun yang disembah orang Majusi yang ada di Persia yang tidak pernah padam selama ribuan tahun lamanya. Ketika malam kelahiran Nabi, Nabi tunjukkan kebahagiaannya. Allah tunjukkan kebahagiaannya karena yang datang manusia mulia. Allah padamkan api yang selama ini dianggap Tuhan oleh orang Majusi. Sampai-sampai orang Majusi ketika sedang menyembah api, dia terkaget-kaget lihat apinya padam. Ada yang teriak, Tuhan kita mampus. Bujur. Malam kelahiran Nabi, zuhurun nur, Allah tampakkan cahaya yang terang benderang sampai ke negeri Syam. Konon malam itu malam seperti siang terangnya. Malam kelahiran Nabi, ibunda Nabi tercinta melihat ke arah langit. Betapa Allah bergembira dengan datangnya manusia tercinta. Ibu Nabi melihat ke langit, semua bintang-bintang dikumpulkan jadi satu oleh Allah, menjadi lampu sorot, lampu tembak yang menyinari kedatangan nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Sampai ibunda Nabi khawatir kalau seolah-olah bintang itu akan menimpa dirinya.
Malam kelahiran Nabi, semua pendeta-pendeta yang hidup di kala itu dimimpikan Allah dengan mimpi yang sama, semuanya mimpi yang mengerikan dan menyeramkan. Inilah cara Allah bergembira menyambut kelahiran manusia. Basyaran lakan basyar, hakikatnya memang manusia, tapi Nabi tidak seperti manusia pada umumnya seperti kita. Nabi manusia istimewa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Basyaran lakal basyar. Nabi memang manusia, tapi Nabi tidak seperti kita manusia pada umumnya. Sekali lagi dengarkan baik-baik, Nabi memang manusia, tapi tidak seperti kita manusia pada umumnya. Saya kasih contoh biar makin pintar. Nabi pernah keringetan. Pernah. Kita pun pernah keringetan. Sama-sama keringetan, tapi jangan sekali-kali ya menyamakan kualitas keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi bau kasturi, keringat kita bau habis, bau terasi. Bujur. Yang sama keringat, sama-sama keringetan, tapi keringatnya kualitasnya nggak sama. Nabi pernah tidur di salah satu rumah sahabat. Sahabat itu menanti-nanti Nabi keringetan. Begitu menetes keringat Nabi, dia tampung keringat itu, dia wadahi, dia simpan, dan dia bersaksi, demi Allah keringat Nabi bau kasturi yang luar biasa. Basyaran lakal basyar. Memang manusia, tapi tidak seperti manusia seperti kita pada umumnya. Saya kasih contoh kedua biar makin pintar. Nabi pernah berludah. Pernah? Kita pun sering banget berludah. Sama-sama berludah, tapi jangan samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi bawa berkah, ludah kita jadi virus corona. Bujur. Sampai di sini paham? Paham? Saya tambah lagi contoh yang lebih simpel. Contoh ini mengajak kita mikir sambil nyengir, nyengir sambil mikir. Dengarkan. Bapak Ibu, nih acil-acil kita baginya ini pasti tahu betul tentang emas. Betul? Pasti tahu kalau emas itu warna kuning. Betul? Sekarang dengarkan. Emas pasti kuning. Tapi apakah yang kuning-kuning itu pasti emas? Ah, yang sering mandi di sungai pernah melihat yang mengapung-ngapung gitu. Bujur. Ini namanya nyengir ngajak mikir. Sekali lagi saya ulang. Emas pasti kuning, tapi apakah yang kuning-kuning itu pasti emas? Belum tentu. Nabi memang pasti manusia, tapi Nabi nggak sama seperti manusia kualitasnya seperti kita. Itulah makna basyaran lakan basyar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar sana ada yang membid'ahkan acara maulid, bahkan mengkafirkan, menganggap kita nggak punya dalil, padahal kita punya dalil. Dalil kedua, dalam Quran disebutkan ciri-ciri orang yang cinta dengan Nabi siapa? Falladzina amanu bihi
adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi. Kata Allah punya ciri-ciri. Ciri yang pertama Allah sebutkan wa'azzaruhu. Mereka adalah orang-orang yang pandai memuliakan Nabi. Mana mungkin acara maulid ini bisa terjadi kalau bukan karena berangkat dari niat ingin menghantarkan kemuliaan tertinggi kepada manusia yang paling tinggi dan mulia. Bujur. Buktinya kita memuliakan Nabi di dalamnya ada bacaan maulid, simtud durah, maulid warsanji, maulid tiba, semuanya pujian untuk Nabi. Orang memuji berarti memuliakan. Bujur. Mana ada kita menghina Nabi dalam majlis maulid? Di mana letak bid'ahnya? Di mana letak salah haramnya? Inilah orang-orang yang gagal faham, bumul-bumul pintar. Bujur. Bapak Ibu, mereka mengharapkan peringatan Maulid Nabi di Indonesia, padahal di Saudi sana mereka nggak tanpa sadar memperingati Maulid Raja Fahd. Ada satu majalah yang hebat, majalah terkenal milik mereka namanya Al-Hajj. Majalah ini bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dulu saya di Palembang, setiap bulan saya dapat majalah ini gratis. Setiap bulan majalah itu tebalnya hanya segini. Tapi anehnya kalau terbitnya bertepatan dengan hari Maulid Raja Fahd itu majalahnya bisa tebal begini. Semuanya bercerita tentang Raja Fahd. Bukankah mereka sudah bermain dengan manaqib? Mengharamkan acara hall kita baca manaqib, mereka sendiri nggak sadar bermain di dalamnya. Biasanya orang-orang yang punya aliran begini egois, memaksakan dalil dia sendiri, tapi nggak mau menerima dalil orang lain. Negur orang mau, ditegur tidak mau. Nyeramahin orang jadi, diceramahin makin menjadi. Bujur. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap harus berlalu. Biarkan mereka membid'ah-bid'ahkan. Yang penting kita merasa dengan acara maulid ini, kita merasa kita makin sayang, makin dekat, makin memuliakan Rasul, makin semangat berselawat kepada Rasul. Kita tidak akan meninggalkan wasilah apapun yang kalau kita lakukan wasilah itu membuat kita makin dekat dengan Allah, makin cinta dengan Rasulullah. Takbir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi Bapak Ibu, biarkan mereka menganggap bahwa orang yang mati tidak bisa mendapatkan kebaikan kecuali kebaikan yang dia lakukan sendiri. Tapi bagi kita, jangankan manusia yang masih hidup, mohon maaf, pohon pun bisa memberikan kebaikan buat si mayit. Sekali lagi saya jelaskan, jangankan kita manusia yang masih hidup, makhluk yang lebih sempurna dari makhluk Allah lain, pohon kurma masih bisa memberikan manfaat buat mayit. Mana dalilnya? Simak riwayat hadis sahih ini. Satu hari Nabi pernah berjalan bersama sahabat. Tiba-tiba langkah Nabi terhenti ketika melihat ada dua kuburan di depan Nabi. Lalu Nabi tiba-tiba mengambil pelepah kurma. Lalu pelepah kurma itu dibelah dua oleh Nabi. Belahan yang pertama ditancapkan di kuburan yang pertama. Potongan belahan kurma yang kedua ditancapkan di belahan di kuburan yang kedua. Melihat apa yang Nabi lakukan ini, para sahabat bertanya, "Ma sana'ta ya Rasulullah?" Wahai Rasul, apa yang sudah kamu lakukan ya Rasul? Kata Nabi, saya kasihan lihat dua mayit ini.
la yu'adzabani, mereka berdua lagi diazab oleh Allah, padahal mereka tidak melakukan dosa besar, mereka hanya melakukan dosa yang kecil. Mereka diazab. Saya kasihan, kata Nabi, maka saya ambil pelepah kurma itu lalu saya tancapkan di kuburan mereka. La'allahu, kata Nabi, la'allahu ayyuhaffifa anhuma malam yaibasa. Kata Nabi, selama pelepah kurma ini masih basah, maksudnya masih hidup, gak kering, dia akan meringankan siksaan si mayit. Dengan apa dia bisa meringankan? Karena yang namanya pohon dia bergerak, dia berzikir, bertasbih, itu jadi berkah buat si mayit. Coba mikir, pohon saja bisa memberikan kontribusi buat mayit, apalagi kita. Ini tiba-tiba ada yang bilang gak nyampe bungul-bungul bintang, walau bajaran. Tapi di sini paham? Si mayit yang diazab saja bisa mendapatkan manfaat dari pohon. Bapak Ibu, jangan lupa Nabi punya mukjizat. Di antara mukjizat Nabi yasma'us saud. Nabi bisa mendengar suara-suara. Bahkan dalam sejarah disebutkan tusallimu alaihi ashjar wal ahjar. Nabi kalau berjalan melewati bebatuan, melewati pohon-pohonan, Nabi bisa mendengar pohon, batu bersolawat untuk Nabi. Kalau batu saja bersolawat, pohon saja bersolawat, Nabi bisa dengar. Demi Allah, salawat kita hari ini pun akan didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Si mayit yang tadi Nabi ceritakan diazab Allah karena apa? Dua kesalahannya. Mayit yang pertama suka namimah, kata Nabi, suka ngadu domba. Mayit yang kedua, kata Nabi, tidak sempurna urusan istinjaknya. Ini pesan buat anak-anak, jangan sembarangan kencing ya. Anak-anak sekarang ini main mengeluarin saja langsung. Hati-hati nanti diazab di kubur. Bahkan yang lebih parah anak-anak sekarang bukan cuma kencing sembarangan, tapi main tembak-tembakan pakai kencing. Hati-hati diazab nanti di dalam kubur. Maka Bapak Ibu percayalah, kebaikan apapun termasuk surah Al-Fatihah yang tadi kita kirimkan disampaikan oleh Allah dan ahli kubur keluarga kita merasakan kebaikan itu. Kalau masih ada yang meragukan, silakan mati, kita Fatihahkan. Singkat padat. Lanjut. Yang kompak dong. Lanjut. Sekali lagi lanjut. Tenang, masih pembukaan. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada yang sudah membawa saya safari dakwah di Kalteng ini. Sudah seharusnya saya berterima kasih, sebab Rasul mengajarkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan dianggap Allah sebagai hamba yang sudah bersyukur atas nikmatnya. Ternyata ciri-ciri orang bersyukur itu kepada Allah, lihat mulutnya, seberapa ringan lisannya berkata terima kasih, terima kasih.
kepada siapapun yang sudah menjadi wasilah baginya mendapatkan karunia terindah dari Allah. Kalau bukan karena wasilah komunitas Riau Indonesia mengaji, saya nggak kebayang bisa sampai ke planet ini. Aceh tadi sudah nonton video mereka, sudah di mata saya mereka anak-anak muda yang luar biasa. Hari ini tabligh akbar saya titik yang ke-14. Insya Allah saya akan hadir di Kalteng ini bersama Ustaz Hasanuddin Al-Banjari UAS, itu sampai titik hampir 40. Berakhir nanti tanggal 20 bersama gubernur dan jajarannya. Ajir, mereka lah yang membiayai tiket pesawat saya, mereka yang nanggung hotel, makan, minum dan semuanya. Ibaratnya saya didatangkan di setiap tempat, tidak ada persyaratan yang memberatkan. Ibaratnya saya seperti jadi kado kejutan bagi warga di sini. Maka rugi yang nggak mau datang, rugi. Belum tentu saya datang lagi sini kedua, belum tentu. Bujur, belum tentu saya datang lagi ke sini, belum tentu. Kalau mau ngundang khusus, ada yang bilang wanit biro. Jadi kalau yang ngomong kadang-kadang suka benar ya. Maksud saya kalau undang khusus mahal tiketnya. Saya nggak pernah datang sendirian bawa rombongan. Sekarang harga tiket lebih murah dari harga surat-suratnya. Harga surat-suratnya lebih mahal sekarang daripada harga tiketnya. Bujur, itu maksudnya mahal barang. Kalau saya mah nggak pernah mikirin amplop, nggak pernah, yang penting isinya. Saya mah orangnya nggak pernah mikirin amplop, nggak pernah. Setiap kali jamaah kalau nelpon saya, Habib Al-Habsyi, bisakah Habib ceramah di tempat kami? Saya selalu menjawab, insya Allah, doakan dulu ulun sehat ya. Ulun sehat, ada waktu, ada kesempatan, ulun akan hadir. Dan sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran, tidak pernah sedikit pun mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Tugas saya kan ceramah, tugas panitia mikir dong. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Ya salah. Bapak Ibu, jangan pandang sebelah mata komunitas Riau Indonesia mengaji. Mereka anak-anak muda usianya mantap betul jihadnya. Mereka mau jadi sponsor acara-acara dakwah. Mereka hadirkan para habaib, para tuan guru, para ulama di berbagai pelosok negeri ini. Bulan ini saya ditugaskan di Kalteng. Bulan kemarin saya diterbangkan di Sumsel. Bulan sebelumnya saya dihadirkan di Kalsel. Bulan sebelumnya lagi saya dibawa di Kaltim. Bulan sebelumnya lagi saya dihadirkan di Lombok. Bulan sebelumnya lagi saya diterbangkan di Bangka Belitung. Bulan sebelumnya lagi saya dibawa ke Medan. Bulan sebelumnya lagi saya dibawa di Batam. Bulan sebelumnya lagi saya di Pekanbaru, Riau dan sekitarnya. Bulan ini di Kalteng. Bulan depan sudah ngantri kota-kota berikutnya. Lengkap full dalam 1 tahun. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang Acil pernah saya dibawa mereka masuk hutan. Puas sekarang, puas. Senang lihat Habib susah. Susah lihat Habib senang.
Kadang-kadang saya pernah dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa, siapa bilang orang hutan dulu? Ini Pak Polisi kira-kira kenapa salah balik? Bapak Ibu, jangan pandang komunitas Riau Indonesia mengaji sebelah mata, jangan pandang sebelah mata, jangan remehkan mereka. Di mata saya mereka mulia, mujahid nilainya di hadapan Allah. Saya berdoa mudah-mudahan mereka termasuk yang disebutkan Nabi dalam hadisnya. Mana hadisnya? Simak, dengarkan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Ketujuh golongan ini akan dijamin oleh Allah mendapatkan payung perlindungan, di mana hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. 7 golongan ini pasti akan selamat. Siapa di antara 7 itu? Mudah-mudahan mereka termasuk. Apa kata Nabi? Syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Anak-anak muda yang menghabiskan, yang menggunakan masa mudanya di jalan Allah. Coba tengok di luar sana anak-anak muda seusia mereka, kerjaannya cuma nongkrong di pinggir jalan saja, buang-buang waktu, nggak ada manfaatnya. Duduk di pinggir jalan cuma ngitungin mobil lewat. Kadang-kadang tawuran dengan warga sebelah, nyusahin warganya. Ujung-ujungnya narkoba, mabuk-mabukan, masuk penjara, nyusahin ayah ibunya. Jangankan bermanfaat buat orang tuanya, buat Allah, buat Tuhannya saja gak bermanfaat. Jangankan bermanfaat buat bangsa dan negerinya, buat agamanya saja gak bisa memberikan manfaat. Bujur, maka kita sambut, kita dukung, kita doakan komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mudah-mudahan menjadi virus kebaikan bagi anak-anak muda di Kalteng ini. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru 1 tahun komunitas ini berdiri, baru 1 tahun. Bapak Ibu mau tahu sudah berapa Quran mereka kumpulkan dan mereka bagikan? 200.000 mushaf. Sekali lagi, baru 1 tahun sudah 200.000 Al-Quran ditebang. Raja Salman kalah. Sekali lagi, Raja Salman kalah. Raja Salman tahun ini cuma sanggup nyumbang Quran untuk Indonesia. Tahu berapa? Hanya 30.000 saja. Sekali lagi loh, raja loh, orang nomor 1 loh di Saudi Arabia, yang uangnya nggak ada serinya loh. Tahun ini cuma 3.000 saja. Sementara mereka ini bukan raja, bukan orang paling kaya di Indonesia, bukan orang nomor 1 di negeri ini, tapi mereka bisa membuktikan di hadapan Allah, selama ada nawaitu, selama ada niat yang dahsyat, Allah pasti bukakan jalan. Mereka percaya dengan pesan orang bijak. The more, dengan pesan orang bijak, where there is will, there is way. Do you understand ini? Ada yes. Sok paham ya kadang-kadang. Orang saja nggak tahu. Ini biar nggak ketinggalan jauh dengan anak-anak milenial. Ulun artiin ya. Where there is will, there is way, itu bahasa Inggris ini artinya jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada niat, ada nawaitu, pasti Allah hadirkan jalan. Bujur, baru 1 tahun mereka sudah 200.000. Sekali lagi, Raja Salman kalah. Pada Raja Salman ini kemarin waktu datang ke Indonesia, hebohnya luar biasa orang kita. Orang kita ini macam-macam betul.
baru Raja Salman sudah heboh, belum Imam Mahdi yang datang. Baru Raja Salman. Bapak Ibu, mereka komunitas Riau Indonesia Mengaji punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita ingin mengumpulkan Al-Quran untuk Indonesia sebanyak 1 juta Quran. 1 juta. Kalau mereka berjuang sendiri besar bebannya, tapi kalau kita keroyoki meramai-ramai di Indonesia akan jadi kecil nilainya. Takbir. Kenapa mereka ingin mengumpulkan sampai 1 juta Quran? Kenapa? Mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran ini, Bapak Ibu, dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari zaman Belanda hanya 53 juta. Dari zaman Belanda. Mohon maaf, kira-kira yang hadir di sini ada yang masih hidup dari sisa-sisa Belanda? Yang paling tua siapa? Yang paling tua? Yang paling sepuh di kampung ini. Nampak ada ayahanda kita. Dengan segala penghormatan saya, ayahanda mohon maaf lahir batin, usia sekarang sudah berapa? 17? Yang benar 81. 80 berarti 79. Bilang aja 79. 81 kurang 1. 80 kurang 1. Saya di prank kayaknya sama dia. Bilang ada 79. Ayahanda tahu usia saya berapa? Kira-kira berapa usia saya? Usia saya 85. 45 kurang 2. Mudah-mudahan ayahanda sehat panjang umur. Tapi 79 tak nampak. Apalagi gaya peksinya anak gaul. Tak nampak. Saya pikir tadi 45. Ayahanda lah 79, sudah banyak dapat bonus 9 tahun dari Allah. Zona aman. Berarti masuk zona aman. Zona aman. Mohon maaf, ayahanda usia berapa? 64. Zona tidak aman. Kok Habib bisa bilang begitu? Saya bacakan hadisnya. Ini bukan saya. Nabi ngasih bocoran biar kita punya pegangan. Nabi kasih warning, bocoran lampu kuning. Apa kata Nabi? Dengarkan. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku itu nanti antara 60 sampai 70. Sekali lagi, yang ngomong Nabi loh. Kalau Nabi ngomong pasti petunjuk dari Allah. Kata Nabi, umur umatku itu nanti rata-rata antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih dari 70 nggak banyak bisa dihitung jari. Ayahanda 79, zona aman. Sudah dapat bonus 9 tahun. 64, zona mencemaskan. Dari 60 sudah dapat bonus 4 tahun menuju ke 70, sisa 6 tahun. Mohon maaf, ayahanda yang di belakang usia berapa ayahanda? 70. Masih belum aman. Ini lebih mencemaskan. Kita doakan dulu yuk, orang-orang tua kita dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan ibadahnya, diwafatkan nanti husnul khatimah. Kenapa orang-orang sepuh, orang-orang tua di sekeliling kita harus didoakan? Dengarkan dalilnya. Al-barakah ma'a akabirukum.
keberkahan dari Allah akan datang menghampirimu manakala masih ada orang-orang tua di sekelilingmu. Kampung ini akan terasa gersang, hilang berkahnya kalau tidak ada lagi para tokoh-tokoh tertuanya. Wujud rumah kita akan terasa gersang, hilang barokahnya ketika ayah ibu sudah meninggalkan kita wafat. Coba buktikan kalau rumah masih ada orang tua terasa berkah, tapi kalau sudah tidak ada orang tua hilanglah keberkahan itu. Maka bersyukurlah yang masih bisa pulang dari tempat ini, bisa mencium ayah ibunya, ciumlah. Karena berapa banyak anak-anak di antara kita, orang tua masih hidup, malas dia cium keningnya, malas dia cium pipinya, malas dia cium tangannya. Orang tua sudah wafat, baru sibuk-sibuk mencium-cium batu nisannya. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Ada di buku saya. Belilah. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang orang tua masih hidup, tidak punya waktu untuk datang menjenguk dan menghampirinya. Begitu orang tua sudah mati, baru sibuk menziarahi makamnya. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Nanti ada di buku saya. Beliau. Anak-anak zaman sekarang, berapa banyak orang tua masih ada, tinggal satu rumah, gak pernah punya waktu untuk berdiskusi, berbicara, bercanda, mendengar suaranya. Begitu orang tua sudah wafat, baru sibuk ngajak ngomong kuburannya. Bukankah itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Nanti ada di buku saya. Beli ya. Yang beli buku dapat tanda tangan asli loh dari saya. Dijamin tidak akan bisa beli buku karangan saya ini di toko-toko bangunan, kecuali di tempat-tempat saya tausiah. Nanti dapatkan di Ustadz Uwas Al-Banjari. Dapat buku, dapat berkah, dapat kenang-kenangan tanda tangannya. Buku ini sudah saya angkat jadi film loh. Film layar lebar pertama saya, sukses filmnya. Sudah pernah nonton filmnya? Belum. Kalau belum, saya bagikan cuma-cuma link filmnya, mau? Tapi nanti ajak anak-anaknya nonton ya, biar makin sadar dengan kebodohannya, mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Saya pastikan nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Menangis nanti, terharu melihat filmnya. Keren banget filmnya, keren. Dan mohon doanya, ada 7 film dakwah lagi yang akan saya buat. 7 film lagi. Siapa tahu saya syuting nanti di kampung ini, siapa tahu saya syuting di Kalteng ini. Ada kesempatan kalau Acil mau ikut main di film saya, mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Acil mau nonton filmnya, saya bagikan lewat WA, mau? Sekaligus bonus hari ini, izinkan saya tetap terus menjalin silaturahim kepada semua para jamaah di sini. Biarkan saya pulang ke Jakarta, jarak jauh, hati akan selalu dekat. Saya bagikan nomor WA saya, dan saya ajak Bapak Ibu bergabung nanti di grup kajian WA bersama saya. Mau? Nanti saya bagikan link filmnya sekaligus lewat WA. Saya bagikan video-video ceramah singkat, saya bagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kalau ada yang mau bertanya, cukup kirim WA, saya hadirkan jawabannya. Saya berikan, saya titipkan nomor saya, silakan dicatat. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Dasar ibu-ibu ada yang meletuk nomor PIN ATM. Tapi janji ya, kalau sudah tahu nomor WA saya, hanya boleh WA, no miss call, no video call. Karena sering kali Pak, jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Kalau sudah catat nomor saya, langsung tulis WA.
Assalamualaikum Habib Al-Habsyi, kami jamaah Masjid Nurul Iman. Tolong bantu saya sebutkan di situ Kalteng. Jangan cuma salam saja. Assalamualaikum Habib. Bingung saya mau masuk grup mana. Tuliskan Kalteng. Jadi nanti grupnya masuk grup Kalteng. Karena di info saya ada Kalsel, Kalteng, semua tempat. Nanti satu kali saja saya share. Apapun informasinya yang bermanfaat saya share. Nanti saya kasih share. Buku saya akan launching nanti beberapa bulan ke depan di Kalteng, saya launching share. Nanti film berikutnya saya share. Bapak Ibu sudah seperti saudara akan tahu informasi yang pertama dari kami. Insya Allah. Silakan catat nomornya. 0853 2729 lagi. Gampang kan nomor cantik. 0853 2729 2729 lagi. 0853 2729 2729 lagi. Segera kirim WA nanti biar cepat didata. Bapak Ibu mudah-mudahan jadi berkah. Nanti saya kirimkan filmnya. Tapi tonton ya 4 episode sampai selesai. Kalau sudah nonton jangan malas-malas dong. Like, share, and subscribe. Takbir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saya mohon keikhlasannya kita hantarkan doa untuk komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mudah-mudahan Allah kasih mereka semangat istiqomah. Mereka punya cita-cita 1 juta Quran akan dikumpulkan dan ditebar. Karena mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran ini dari zaman Belanda sampai sekarang hanya 53 juta saja. Kalau seandainya yang dari zaman Belanda yang jumlahnya 53 juta sampai sekarang tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak basah, tidak hilang, tidak terbakar, berarti stok Quran di Indonesia sampai hari ini hanya 53 juta saja. Sementara kaum muslimin di Indonesia jumlahnya sudah tembus 250 juta. Kalau kita kurangkan 250 juta penduduk muslim di Indonesia dengan stok Quran yang hanya 53 juta dari zaman Belanda, saya yakini 197 juta, saya pastikan hampir 200 juta saudara-saudara kita nasibnya yang tinggal di pelosok negeri ini yang beriman dengan Allah dan Rasul, ada di antara mereka seumur hidupnya tidak pernah lihat Al-Quran. Bahkan tim kami pernah menemukan fakta di lapangan, jangankan satu Al-Quran di rumah mereka, surah Yasin lagi tidak nampak ada di rumah mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa pandai membacanya kalau Quran tidak ada di depan matanya? Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran kalau bacanya tidak mampu? Bagaimana mungkin mereka bisa berakhlak mulia seperti akhlak nabinya kalau hidayah Quran tidak pernah menghampiri mereka? Maka Bapak Ibu, saya menghimbau, jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Kita bantu mereka, kita tanam saham, kita bikin bangga Rasulullah. Karena Al-Quran ini mukjizat yang paling dibanggakan Nabi. Siapa yang berjuang bersama Quran, berarti dia membahagiakan nabinya. Allah pasti membahagiakan hidupnya, dunia dan akhiratnya. Siapa yang berjuang atas nama Al-Quran, maka Quran akan memudahkan langkahnya berjuang sampai ke surga. Takbir. Sore ini
saya mengajak Bapak Ibu, kita berikan infak yang terbaik, kita bantu perjuangan mereka. Saya mulai dari diri saya sendiri. Nanti ada sorban berjalan, berikan infak yang terbaik, pasang niat anak cucu kita kelak ada yang jadi penghafal Quran, berjuang bersama Al-Quran. Bapak Ibu, 100.000 kecil ukuran dunia, besar ukuran akhirat nantinya. Tidak akan pernah miskin apa yang disedekahkan. Nabi yang menjamin yasdad, bertambah, pasti bertambah. Ingat kata Nabi, ma'akalta fa'afnaita, yang engkau makan pasti busuk kata Nabi. Wa ma labista fa'ablaita, yang engkau pakai pasti lapuk kata Nabi. Wa ma tasaddaqta fa'ablaita, yang engkau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya kata Nabi. Berikan infak yang terbaik, niatkan.